Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Widya, channel Widya Kuswara. Kalau biasanya aku ngebahas tentang rumah atau keseharian aku sebagai ibu rumah tangga, sekarang aku bahas tentang behel atau pergigian. Jadi sebelumnya aku udah bikin video pengalaman aku, alasan aku pasang behel. Kalian untuk yang kepo boleh dicek aja ya. Dan di sini aku mau ngebahas tentang persiapan atau drama pergian aku dari awal. Kenapa? Karena dari awal tuh, dari dulu tuh emang aku sebetulnya udah kepikiran ya ketika ada permasalahan gigi dalam kehidupan aku. Jadi ceritanya di tahun 2021 sekitar bulan September atau Oktober, aku itu udah mulai mau gitu ya menemui dokter gigi untuk perawatan. Tapi perawatannya itu adalah perawatan gigi bolong-bolong gitu loh. Jadi karena aku punya kebiasaan buruk dalam makan, akhirnya gigi aku itu ada yang berlubang gitu kan. Nah, yang berlubang ini kebetulan gigi geraham atas aku, gigi geraham yang kedua. Nah, kakak ini komen, "Kak, pernah nggak gigi gerahamnya ditambal gitu ya, bolong?" Nah, pernah, dan itu bolongnya itu dilakukan perawatan saluran akar. Nah, saat itu aku datang ke klinik Pasca 1. Aku melakukan perawatannya kurang lebih 1 bulan 2 minggu di dokter yang satu itu ya. Karena alot banget dan aku ngerasa gak nyaman dengan dokternya. Kenapa? Karena tiap beres tambal tuh bener-bener sakit, dan sakitnya tuh kontinu gitu sampai ketemu lagi dokternya masih sakit. Terus ditambah lagi sakit gitu ya, masih kayak gitu terus. Akhirnya aku gak kuat, aku nyerah di minggu ke-6 atau pertemuan ke-6 gitu ya, aku nyerah. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah dokter dulu nih, periksa kenapa ya aku masih sakit dan rasanya tuh migrain banget gitu loh, gak enak. Akhirnya aku ketemu dokter lainnya di fase 1 juga, tapi di hari yang lain, di hari Senin, dan dokternya langsung menyarankan aku untuk bertemu dengan klinik bedah mulut. Kenapa? Karena dokternya curiga kalau sakitnya aku tuh bukan hanya yang gigi geraham itu, tapi karena adanya gigi yang infeksi atau gigi bungsu aku yang tumbuhnya tuh pada miring gitu. Jadi saat ketemu dokter yang lain itu, aku langsung dapat rujukan ke rumah sakit, ke dokter bedah mulut. Nah, saat ke rumah sakit udah antri panjang dari subuh gitu ya, aku nggak dapet kuotanya karena udah gak kuat banget dan suami aku tahu itu sakit banget gitu. Jadi akhirnya suami aku cari dokternya praktek di mana aja selain di rumah sakit. Akhirnya ketemu praktek swastanya gitu ya, dan kita langsung ke sana. Aku mau sebut aja nama dokternya karena pengalaman aku dengan beliau sangat bagus. Jadi aku ditangani oleh dokter bedah mulut, dokter Ahmad. Nah, dokter Ahmad itu menyanggupi aku untuk cabut 2 gigi tanpa bius total, karena kalau misalnya di rumah sakit kan bius total ya, karena ada 3 gitu loh gigi aku yang harus dicabut. Dengan beliau disarankan 2 aja. Kenapa enggak 3? Gigi aku itu udah kurang gitu, kurang banyak. Jadi memang baiknya nggak dicabut semua biar proporsi gigi aku tuh tetap seimbang atas dan bawah, atau jumlahnya tuh tetap sama gitu ya. Jadi saat itu aku dicabut langsung tuh 2 sama dokternya, kurang lebih sekitar 2 jam, dan itu nggak berasa sama sekali ya beda. Aku pernah dicabut juga di tempat yang lain gigi geraham, tapi itu berasa sih sakitnya. Kalau dengan dokter Ahmad ini, dengan beliau aku nggak sakit gitu. Berikut tempatnya juga nyaman, jadi tempat prakteknya beliau itu ada kayak kafe-kafenya gitu, jadi anak aku tuh bener-bener nggak rewel gitu ya di sana, nyaman lah nunggunya. Karena aku udah hilang kepercayaan gitu sama dokter di fase 1, akhirnya aku memutuskan untuk pindah dokter. Jadi total aku udah ada 3 kan ya, akhirnya 4 dokter dengan dokter yang aku calon PSA itu. Aku nyari-nyari, bener-beneran nyari di mana PSA yang bagus, cari referensi dan lain sebagainya. Dan aku ketemu satu klinik yang dia menyanggupi PSA cuma 1 hari. Buat aku itu adalah angin segar ya. Kenapa? Karena aku yang udah jenuh banget bolak-balik ke dokter gigi itu kayak, wah, cuman 1 hari gitu PSA-nya udah beres kayak gitu.
Jadi akhirnya aku nego dengan suami aku, bilang bahwa biayanya sekian, suami aku sanggup atau enggak. Alhamdulillah gak lama dari aku bilang kayak gitu, suami aku menyanggupi, dan kita langsung perawatan saluran akar di geraham aku yang di atas. Nah, perawatannya seperti apa? Ternyata walaupun one day treatment, tapi tetap aja ya, perawatannya itu tidak bisa langsung beres saat itu juga. Melainkan di hari pertama itu aku ada pre-treatment dulu. Pre-treatmentnya itu kayak dicek dulu sejauh mana, diukur dulu saluran akarnya, dan lain sebagainya pokoknya. Nah, selain itu juga aku kan nggak bawa hasil ronsen ya. Jadi disarankan untuk bawa hasil ronsen dulu. Nanti pas udah ada hasil ronsennya dilakukan langsung pelepasan salur akarnya gitu loh. Nah, akhirnya setelah pertemuan pertama atau pre-treatment itu aku di ronsen dan aku kembali lagi seminggu kemudian untuk melakukan perawatan aslinya atau perawatan besarnya gitu. Perawatan saluran akar besarnya itu yang cuma 1 hari itu dilakukan selama 2-3 jam kurang lebih ya. Jadi benar-benar aku semangat-mangatnya pakai alat gitu dong, dan itu nggak boleh gitu, nggak boleh bergerak sama sekali. Perasaannya seperti apa, sakitnya kayak gimana? Enggak sakit ya, bener-bener enggak sakit karena kita kan dibius, dan itu dibiusnya juga cepet banget. Kalau misalnya aku dulu dibius terus nunggu dulu 15 menit sampai baal kayak gitu-gitu, ini enggak, bener-bener bius langsung kerasa baal dan langsung di treatment aja kayak gitu, dan beres dong, bener-bener beres dalam 1 hari itu. In total 2 hari lah ya, enggak 1 hari banget, tapi beneran beres. Karena ada keluhan lain di gigi yang bawah, setelah di hasil ronsen ternyata itu juga harus PSA, dan yang bawah ini ya aku mau cerita juga kalau itu tuh pernah ditambal sama dokter yang di klinik Paskes 1 yang aku curiga dia mencurangi aku gitu. Jadi tambalannya dicek sama dokter, diperbaiki karena ini sakit nyut-nyutan gitu kan. Beda lah kalau bolong terus ditambal terus nyut-nyutan tuh ya berarti bermasalah akarnya kayak gitu kan. Jadi dibuka lagi tambalannya, ternyata harus PSA juga yang ini karena kayak ada dibuat lubang gitu sama si dokter itunya, jadi lubangnya tuh kelihatan buatan gitu loh. Akhirnya di PSA lagi, dan aku alhamdulillah ada rezekinya untuk PSA one day treatment juga yang ini. Jadi total aku PSA ada 2 gigi geraham dua-duanya ya, tapi atas dan bawah bedanya gitu. Perasaannya kalau yang ini kan benar-benar mulus, gak ada sakit. Kalau yang di bawah itu agak sulit, memang kan lebih banyak syarafnya ya. Jadi kata dokternya kalau ini akan lebih kerasa, tapi nggak begitu kerasa sih. Jadi sakitnya kayak gimana ya, pokoknya ada sakit tapi nggak begitu sakit sih gitu. Beda banget dengan yang ini. Kalau yang ini mah benar-benar aku nggak ngerasain di apa-apa. Kalau yang ini mah adalah rasa kayak gitu ya, tapi jangan takut karena rasanya lebih sakit gigi daripada saat dibenerin giginya gitu. Udah beres nih dengan yang gigi geraham aku yang bolong-bolong besar-besar itu, udah beres. Lama banget sampai akhirnya baru kemarin tuh yang bulan Maret aku ke dokter gigi lagi karena aku scaling iseng. Nah, itu nyambung dengan video sebelumnya. Saat di scaling itu ada 5 gigi teman-teman yang langsung ketahuan bolong. Kaget dong ya, kok banyak banget gitu. Itu sih sesuai dugaan dokter yang PSA aku ya, harus cepat-cepat di behel kata dokter PSA aku tuh, karena nantinya akan berpengaruh ke kesehatan gigi. Nah, bener aja gitu. Saat scaling aku langsung kayak mikir, wah ini bener-bener harus dilanjutin sampai tuntas, sampai di behel kayak gitu. Jadi memang perjalanan aku sebelum di behel ini udah rumit ya, dimulai dari yang tadi gigi yang harus di PSA, gigi geraham, gigi bungsu bolong 5 sampai bahkan 11 ternyata ya, gitu deh perjalanannya. Nah, buat teman-teman yang mau giginya bersih, sehat, dan kalian ada kendala kayak aku gitu giginya ya bermasalah, semangat, mudah-mudahan kalian diberikan rezekinya, mentalnya dikuatkan dan diyakinkan untuk melakukan treatment. Jangan lupa kalau treatment behel itu komitmen ya, bukan hanya gaya-gayaan. Jangan sampai kalian giginya rusak gara-gara di behel, harus jadi lebih rapi karena di behel gitu ya. Jangan coba-coba, jangan main-main, pokoknya
harus hati-hati gitu. Kayaknya segitu aja video aku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Next video mungkin akan aku bahas biayanya juga dari pemasangan, atau mungkin kalau ada datanya aku cantumin juga biaya-biaya yang udah aku keluarin untuk drama-drama pergigian ini ya, dari mulai yang PSA, gigi geraham dan lain-lainnya. Mudah-mudahan jadi bermanfaat banget gitu videonya. Sekian ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.